Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini dan penuh berkah, kali ini kita akan membahas asal mula perbudakan bangsa Israel di Mesir oleh Raja Firaun. Kisah perbudakan suku Bani Israel yang sering diidentifikasi sebagai leluhur Yahudi di Mesir. Firaun adalah salah satu narasi sentral dalam kitab-kitab suci. Kisah dimulai awalnya kedatangannya di Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu putra Yakub suku Bani Israel, yang kisahnya dibuang di dalam sumur oleh saudaranya dan ditemukan oleh pedagang yang sedang lewat dan ingin mengambil air di sumur. Setelah Nabi Yusuf ditemukan sama pedagang, lalu dibawalah Yusuf dan dijual sebagai budak di Mesir. Karena kemampuannya menafsirkan mimpi dan kebijaksanaannya, ia kemudian naik pangkat menjadi penguasa kedua setelah Firaun. Pada masa kelaparan besar, Nabi Yusuf membawa seluruh keluarganya, termasuk Yakub dan saudara-saudaranya, ke Mesir dan mereka menetap di tanah Goshen yang subur. Setelah selama beberapa generasi, keturunan Yakub yang disebut sebagai suku Bani Israel, mereka terus berkembang biak dan menjadi sangat banyak. Kemudian datanglah masa waktu bangkitnya seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf, sehingga Raja Firaun ini khawatir dengan jumlah dan kekuatan suku Bani Israel yang ia anggap sebagai ancaman potensial terhadap bangsanya dan kerajaan Firaun, sehingga Raja Firaun memutuskan untuk menindas dan memperbudak suku Bani Israel. Kemudian Firaun pun memberlakukan kerja paksa yang kejam atas suku Bani Israel. Mereka dipaksa membangun kota-kota yang megah dan perbekalan untuk Firaun. Perbudakan ini sangat berat, melibatkan pembuatan batu bata yang besar dari lumpur dan jerami, serta pekerjaan di ladang. Para mandor Mesir ditugaskan untuk mengawasi mereka dengan keras. Kekejaman dan tujuan penindasan Raja Firaun adalah untuk menekan dan memutus pertumbuhan populasi keturunan suku Bani Israel dan melemahkan mereka secara fisik dan mental. Ketika kerja paksa tidak cukup untuk menghentikan pertumbuhan mereka, Firaun pun mengeluarkan perintah yang lebih kejam. Semua bayi laki-laki dari suku Bani Israel yang lahir harus dibunuh dengan dilemparkan ke sungai Nil. Perintah ini bertujuan untuk memusnahkan generasi penerus laki-laki dan mencegah pemberontakan terhadap kerajaan Firaun. Namun bidan-bidan suku Bani Israel seperti Sifra dan Pua menolak untuk mematuhi perintah Raja Firaun karena takut akan Tuhan. Dalam kehidupan di bawah perbudakan dicirikan oleh penderitaan, kesengsaraan dan keputusasaan. Mereka bekerja tanpa henti di bawah terik matahari dengan sedikit istirahat dan makanan. Mereka adalah properti Firaun tanpa hak atau kebebasan. Dalam penggambaran visual dan simbolisme, secara visual, perbudakan ini sering digambarkan sebagai gambaran kitab suci yang menyebutkan. Penggambaran populer sering mengasosiasikan perbudakan dengan pembangunan piramida raksasa, meskipun kronologi sejarah tidak selalu mendukung hal ini. Namun intinya adalah pekerjaan monumental dan melelahkan yang mereka lakukan. Orang-orang suku Bani Israel digambarkan membawa beban berat, memikul batu, menarik kereta, dan mencampur lumpur. Mereka terlihat kurus, lelah, dan tertindas. Mandor atau pengawas Raja Firaun digambarkan sebagai sosok kejam, seringkali memegang cambuk, siap memukul budak yang dianggap malas atau tidak patuh. Raja Firaun digambarkan sebagai penguasa yang tanpa ampun, duduk di singgasananya, memerintahkan penindasan dan perbudakan terhadap suku Bani Israel. Dalam kisah perbudakan ini bukan hanya narasi sejarah bagi umat beriman, tetapi juga simbol penindasan, ketidakadilan, dan perjuangan menuju kebebasan. Ini adalah fondasi bagi identitas suku Bani Israel dan tema sentral dalam kitab suci. Setelah penderitaan yang panjang di bawah kekejaman Raja Firaun, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam, sang pemimpin yang diutus untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan. Dan di masa kekejaman Raja Firaun, Nabi Musa yang secara ajaib selamat dari perintah pembunuhan bayi laki-laki, lalu dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibesarkan di istana Firaun. Namun setelah membunuh seorang prajurit kerajaan Firaun di Mesir yang menindas budak suku Bani Israel, ia pun melarikan diri ke Midian. Di sana ia mengalami berbicara dengan ilahi di semak belukar yang terbakar, di mana Tuhan memanggilnya untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsanya. Musa pada awalnya ragu, merasa tidak layak, tetapi Tuhan meyakinkannya dan memberinya tanda-tanda keajaiban. Setelah diberikan perintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keajaibannya, lalu Musa dan Harun saudaranya menghadap
ke Firaun dan menuntut pembebasan suku Bani Israel. Firaun menolak dengan keras. Sebagai respons, Tuhan mendatangkan 10 azab berturut-turut ke Mesir. Dari azab-azab ini semakin parah. Dari air yang berubah menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit pada ternak, bisul, hujan es, belalang, kegelapan, hingga yang paling dahsyat, kematian anak sulung. Setiap azab menunjukkan kuasa Tuhan yang lebih besar dari dewa-dewa Mesir dan memaksa Firaun untuk mempertimbangkan melepaskan para budak. Azab ke-10, kematian anak sulung, menjadi titik balik. Untuk melindungi anak sulung Israel, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor domba jantan, mengoleskan darahnya pada tiang pintu rumah mereka, dan memakan dagingnya dengan tergesa-gesa. Malaikat maut akan melewati rumah-rumah yang ada tanda darah. Peristiwa ini dikenal sebagai Paskah dan menjadi hari raya penting dalam Yudaisme. Setelah kejadian azab yang berturut-turut terjadi, Raja Firaun yang penuh dendam akhirnya menyerah dan memerintahkan suku Bani Israel untuk pergi. Mereka meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa, membawa serta harta benda yang mereka peroleh dari orang Mesir sebagai kompensasi. Penyeberangan Laut Merah, Firaun kemudian berubah pikiran dan mengejar bangsa Israel dengan kereta perangnya. Namun ketika mereka terpojok di tepi Laut Merah, Tuhan melakukan keajaiban lagi. Musa mengulurkan tongkatnya, dan Laut Merah terbelah, memungkinkan bangsa Israel menyeberang di tanah kering. Ketika tentara Mesir mencoba mengejar, air kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Peristiwa ini menjadi kemenangan besar bagi suku Bani Israel dan bukti nyata perlindungan ilahi. Setelah pembebasan, suku Bani Israel memulai perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun. Selama periode ini, mereka menghadapi berbagai kesulitan seperti kelaparan dan kehausan, tetapi Tuhan menyediakan kebutuhan mereka dengan manna dari surga dan air dari batu. Puncak dari perjalanan ini adalah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan 10 perintah dan hukum-hukum lainnya kepada Musa, membentuk perjanjian dengan bangsa Israel dan menjadikan mereka umatnya yang terpilih pada zamannya, atau pada saat Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan jadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan nantikan konten informatif lainnya di video-video berikutnya. Dan mohon maaf bila ada salah ucapan dan kata-kata yang salah karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.